Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus bersolawat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman pecinta solawat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Solawat merupakan amalan yang berbeda dari amalan yang lainnya, karena dari semua ajaran Islam dan perintah-perintah Allah, tidak ada yang menunjukkan bahwa Allah juga menjalankannya, tetapi solawat, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjalankannya. Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada makhluknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertuang dalam firman Allah Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Solawat juga merupakan amalan sederhana yang mudah dilakukan, tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Solawat juga salah satu amalan yang perlu mendapat perhatian yang lebih dari kita sebagai umat Nabi Muhammad, karena tidak ada yang bisa dan mampu membalas kebaikan Nabi Muhammad untuk kita semua. Beliau adalah makhluk termulia yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nur untuk makhluk yang lainnya. Dengan bersolawat 1 kali kepada Nabi Muhammad, maka balasannya 10 kali rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai sabda Nabi, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manusia akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah langkah yang kita harapkan. Bukan hanya orang Islam, bahkan seluruh umat manusia dari agama lain di muka bumi ini mengharapkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Dijelaskan dalam hadis as-syafa'atul kubro, yaitu syafaat yang paling agung yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk diberikan kepada seluruh umat manusia yang Islam maupun yang tidak Islam. Sahabat beriman, pada hari kiamat kelak, seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala termasuk manusia, jin dan hewan berdiri di hadapan Allah menunggu hisab selama lebih dari 50.000 tahun. Pada hari itu, keadaan manusia seperti baru dilahirkan tanpa busana sehelai pun. Mereka disibukkan dengan diri mereka masing-masing dengan rasa ketakutan yang luar biasa menanti hisab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jarak manusia dengan matahari begitu dekat, disebutkan dalam hadis yaitu hanya 1 mil. Hari itu keadaannya sangat panas. Saking panasnya ada manusia yang berkeringat sampai memenuhi mata kakinya, ada yang sampai memenuhi setengah badannya, dan bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri, dan itu tergantung dosa-dosa yang dilakukannya selama di dunia. Rasul menggambarkan pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala begitu murka kepada mereka yang berbuat dosa selama di dunia. Manusia merasa gelisah dan tersiksa. Mereka mencari pertolongan kepada para nabi, mulai dari Nabi Adam, Ibrahim, Nuh, Musa sampai Isa. Akan tetapi para nabi itu hanya berkata, "Ya Allah, selamatkanlah diriku sendiri." Kemudian Nabi Isa alaihi salam menunjukkan kepada seluruh manusia bahwanya ada satu nabi yang bisa menolong. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu seluruh manusia menuju ke satu arah, yaitu ke arah Nabi Muhammad untuk memintai pertolongan. Dan Nabi Muhammad berkata, "Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku." Kemudian Nabi Muhammad bersujud kepada Allah dengan waktu yang sangat lama dan memuji Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun berkata, "Ya Muhammad, angkatlah kepalamu dan silahkan meminta apapun, aku akan berikan."
Nabi Muhammad pun bangun dari sujudnya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah manusia dan segerakan untuk dihisab." Tidak sampai di situ, Nabi Muhammad juga menyelamatkan manusia yang kesulitan dalam meniti titian sirat, bahkan sampai menyelamatkan manusia dari siksa api neraka untuk dipindahkan ke dalam surga bagi mereka yang masih memiliki iman sekecil apapun. Sahabat beriman, begitu mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai pada setiap sholatnya beliau selalu berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni semua dosa-dosa umatnya. Sahabat beriman, dari semua yang dilakukan Nabi Muhammad untuk umatnya, ada satu permintaan beliau untuk umatnya yang disebutkan dalam hadis, yaitu, "Perbanyaklah bersolawat kepadaku, karena solawatlah yang akan mendatangkan syafaat di hari kiamat kelak." Ka'ab bin Malik berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya telah memperbanyak bersolawat kepadamu, lalu seberapa banyak saya jadikan solawat saya kepadamu di dalam doa saya?" Rasulullah menjawab, "Terserah kamu." Ia berkata, "Bagaimana kalau seperempat?" Rasulullah menjawab, "Silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik." Ia berkata, "Bagaimana kalau setengahnya?" Rasulullah menjawab, "Silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik bagimu." Ia berkata, "Bagaimana kalau 2/3?" Rasulullah menjawab, "Silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik." Kemudian ia berkata, "Bagaimana kalau saya tujukan salawatku kepadamu pada semua waktu?" Rasulullah pun menjawab, "Kalau begitu, maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni." Semoga kita semua diberikan keistiqomahan dalam bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin.